Saya langsung saat itu juga, tanpa tadi ngaleng-ngaleng, saya langsung bilang, lah ini palsu, 99,9% palsu, karena fotonya itu sangat-sangat kontras, dan foto ini adalah sangat-sangat tidak berkesesuaian kalau foto itu dikatakan 40 tahun yang lalu. Dan saya atau kami sudah mendapatkan petunjuk bahwa ada di antara 5 dokumen yang ada di KPUD dan KPU itu adalah tidak berkesesuaian dengan faktanya. Saya akan menambahkan, jadi insya Allah tidak akan mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun selaku kuasa hukum kami dari Bala RRT. Tadi juga ada Pak Girsang, ya Pak Jamada Girsang. Nanti juga ada Pak Alkatiri dan tentu saja Dr. Tifausia Tiasuma. Kita memohonkan izin, Dr. Rismon hari ini lagi berada di Bandung, lagi berada di luar kota, jadi tidak bisa ikut membersamai. Pengennya tadi ikut membersamai, tapi ya udah diwakili oleh kami berdua. Nah, yang pertama adalah tadi Mas Refli atau Dr. Refli atau Prof. Refli mengatakan bahwa kita menyambut baik dan sangat mendukung keputusan Komisi Informasi Pusat kemarin pada perkara yang diajukan oleh Dr. Bonatua Silalahi, yaitu apa? Salinan ijazah milik Joko Widodo yang sudah digunakan, sekali lagi, sudah digunakan pada tahun 2005 dan 2010 di KPU Solo, kemudian 2012 di KPUD DKI Jakarta, 2014-2019 di KPU Pusat, itu sifatnya adalah terbuka dan harus disampaikan kepada publik, ya, karena itu adalah dokumen yang tidak boleh dirahasiakan atau di luar ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut menyusunnya. Karena KIP menandaskan atau kata Prof. Rafli itu memperkuat ayat 18 pasal 18 ayat 2 di Undang-Undang KIP bahwa orang yang pernah menggunakan ijazah itu adalah selaku publik yang harus menginformasikan. Jadi nanti di sini kita akan melihat siapa penanda tangan legalisasinya, kemudian tanda tangan dari profesornya, dari rektor, kemudian dekannya. Dan saya atau kami sudah mendapatkan petunjuk bahwa ada di antara 5 dokumen yang ada di KPUD dan KPU itu adalah tidak berkesesuaian dengan faktanya. Jadi clear banget. Ada petunjuknya nanti akan kita informasikan. Kami mendukung penuh, kami mengucapkan terima kasih kepada KIP, Komisi Informasi Pusat, yang telah memenangkan suara rakyat. Jadi ini adalah kemenangan rakyat. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi benar kata Pak Jamada Girsang. Kami begitu melihat gelar perkara khusus yang kemudian sosok kertas seperti ini yang ditampilkan, ya. Saya langsung saat itu juga tanpa tadi ngaleng-ngaleng, saya langsung bilang, lah ini palsu, 99,9% palsu, karena fotonya itu sangat-sangat kontras dan foto ini adalah sangat-sangat tidak berkesesuaian kalau foto itu dikatakan 40 tahun yang lalu. Dan orang lain, yaitu Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Ugrosono, kemarin pada saat sidang lawsuit yang ada di Solo juga mengatakan, saya kenal langsung dengan Pak Jokowi. Saya lihat foto ini bukan Jokowi, itu seorang mantan Wakapolri loh ya. Jadi mantan Pak Kapolri yang semoga didengarkan oleh para junior-juniornya di sini. Karena beliau mengatakan orangnya tidak sama. Nah, jadi artinya apa? Jelas betul bahwa bukti yang coba diajukan ini adalah memang tidak berkesesuaian dengan fakta. Apalagi dalam gelar perkara khusus itu, bukti itu dimasukkan dalam plastik begini. Nah, coba kalau itu ada embos, tangan siapa yang bisa nembus masuk ke plastik? Nggak mungkin, plastiknya tebal, lebih tebal dari ini malah. Ya, jadi nggak mungkin kalau di sini ada embos, apalagi dia mengatakan embus, bukan embos, embus, ya gitu. Di dalam salah satu infotainment cc.com saya rekam itu pernyataannya, itu kan ada embus. Tangan saya meraba, meskipun saya nggak boleh. Ya nggak mungkin raba, wong plastiknya itu nggak sobek, nggak apa-apa. Dan kita juga mengaturkan doa Al-Fatihah kepada pemilik ijazah ini, karena adik dari beliau, yaitu Pak Rujito, kemarin sudah menayangkan ini ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Solo.
pada citizen lawsuit. Boleh dipegang, boleh difoto, bahkan Mas Rujito mengatakan, Pak Taufik juga, kemudian Pak Andika juga mengatakan, silakan difoto dengan high resolusi. Mohon maaf, di sini masih saya kaburkan, karena saya waktu itu memang belum meminta izin kepada Pak Rujito. Tapi Pak Rujito sendiri kemarin malah mempertunjukkan ijazah aslinya. Ditunjukkan, ada emboss, ya bukan embus ya. Ada emboss, ada watermark, dan ada satu lagi yang dia center ya. Nah, itu apa? Nanti akan ada. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya ingin menandaskan bahwa 3 poin tadi itu sangat-sangat penting, dan itu sebenarnya saya mengulangi statement Prof. Refli tadi. Apa yang kami lakukan itu sebenarnya justru beda dengan apa yang dilakukan oleh orang bernama Dian Sandi Utama dan Andi Aswan, didukung oleh ahli abal-abal namanya Joshua Sinambela, yang justru dialah sebenarnya melanggar. Jadi Andi Aswan dan Joshua Sinambela pada 2 kali tayangan TV tanggal 19 dan 25 November live, dia menunjukkan ijazah palsu. Kenapa? Karena justru ijazah yang di upload oleh Dian Sandi ini dikoreksi, sehingga logo Universitas Gadjah Madanya menjadi rusak. Itulah yang harusnya dilakukan oleh kepolisian, menerapkan pasal 32 dan 35. Bukan kami. Kami nggak pernah melakukan rekayasa. Yang kami lakukan ini adalah zooming atau magnifying, bukan editing. Ya, zooming atau magnifying itu biasa. Misalnya, saya sering diminta oleh Polda Metro dan Mabes untuk misalnya ada perampokan di supermarket, nggak jelas plat nomor motornya atau plat nomor kendaraannya. Saya diminta menganalisis. Masa saya menganalisis gambar besar ada logo supermarketnya atau apanya? Enggak. Saya zoom ke plat nomor. Saya lakukan proses separation, cyan, magenta, yellow, black. Kemudian saya pisahkan lagi. Teksturnya saya tambahin. Saya tingkatkan hue-nya, saya tingkatkan sharpness-nya. Itulah yang kami lakukan. Dan pada saat itu, ijazah yang disebut 1120 milik Joko Widodo dan ijazah 1117 milik Sri Murtiningsih, ijazah 1115 milik Fronojiwo, ini beda, teman-teman bisa lihat. Hanya beda. Ijazah milik Joko Widodo, istilah saya waktu itu adalah mecotot, ya, mecotot atau keluar. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan statement dari Dr. Tifa bahwa 700 sekian dokumen itu, 709. Ya, 709 dokumen itu pun juga diverifikasi. Apa itu kok bisa dijadikan barang bukti? Mestinya satu barang bukti saja cukup. Dan statement yang menarik dari, sekali lagi, Pak Komjen Ugrosono, kalau yang namanya barang palsu, itu yang biasanya disita. Saya kasih contoh, Michael Benyamin Sinaga mengadukan Andi Aswan dan salah satu termul lainnya, ya, saya sebut aja dah namanya Mo1 dari Mo1 TV, itu namanya Irjan, ya, Laurentius Irjan Bu, ya, itu karena menuduh Michael Sinaga itu kartu persnya palsu. Michael Sinaga memberikan kartu pers ke polisi. Apakah disita kartu pers itu oleh polisi ini? Enggak, dikembalikan. Barang yang asli dikembalikan. Barang yang dicurigai tidak asli disita. Nah, jadi Pak Komjen Ugrosono juga mengatakan, kok lucu, malah ijazahnya Jokowi itu disita. Jadi sekali lagi itu poin-poin dari saya. Jadi menambahkan apa yang tadi sampaikan Prof. Refli dan juga Pak Jamada, nanti akan tambahkan Pak Al-Katiri dan juga Dr. Tifa. Sedikit saja saya tambahkan di luar ini sedikit. Sekali lagi jangan percaya dengan foto ini, ya. Foto ini adalah hoax. Ini rekayasa AI generated. Ya, dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, ini mesra sekali tapi nggak ada. Dan orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf itu. Nah, jadi makanya kita tunggu saja. Kenapa dia? Oh ya, silakan. Ya, nggak ada minta maaf. Ini palsu, ya? Palsu, ya. Nggak ada. Jadi statement dari ES Egy Sujana dan kemudian Damai Hairul Lubis itu akan membuat, mohon izin boleh dipegang, akan membuat orang-orang itu bertanya-tanya. Dan sekaligus orang-orang itu akan membuat suatu pemikiran di kepala, dan pemikirannya adalah budrek mereka, ya, budrek itu pusing. Jadi silakan orang-orang pusing, budrek, ya, budrek lah, bukan budrek ini pakai ini. Jadi ini bukan ada permintaan maaf dari ES ke tidak ada, Jokowi. Tidak ada. Itu datang ke Solo itu seperti apa? Iya, berdatang aja, makanya tanyakan ke Pak Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis. Saya ketemu Pak Damai Hairul Lubis di salah satu TV kemarin sore. Saya mendengar suara langsung dari Pak Egy Sujana di TV yang lain dalam acara live juga. Pak Egy Sujana mengatakan nggak ada maaf-maafan. Bahkan dia mengibaratkan kedatangan saya dan Damai Hairul Lubis itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi satu lagi, Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Wah, ngeri banget, mendatangi Fir'aun. Jadi biarkan orang-orang yang memperbincangkan itu silakan budrek. Kami tidak ambil pusing. Kami tidak ambil budrek.
kami RRT tetap solid, bahkan RRT tetap solid dengan 5 yang lain, bahkan dengan 4 yang lain. 12-nya jangan coba dipecah-pecah dengan politik divide et impera gaya kompuni dulu, ya. Tanggapan Terima kasih. memberikan hadiah buku kepada Presiden. Ya biasa kalau buku, respon juga kasih buku ke siapa-siapa. Dokter Tifa, saya, dan juga kasih buku ke Pak Prabowo juga. Ya, nggak apa-apa, kritikan. Ya harus CBM, ya, jangan cemen. Iya ya, CBM itu apa? Bludruk dan juga memalukan. Nah, sekian, terima kasih. Pimpinan Wassalamualaikum. Jambi gimana? Ya. Katanya Pak Jokowi pimpinan. Ya tanyakan makanya ke Pak Egy. Ya. Nggak apa-apa, silahkan diajukan RJ. Dan kemarin kuasa hukumnya juga bingung mendengar statementnya Pak DHL sama Egy. Ini nggak minta maaf kok kasih RJ. Ya udah, makanya Tapi benar ya, dibenarkan memang sudah mengajukan. sudah mengajukan RJ. Kapan itu, Pak? Katanya semenjak 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Mending tanyakan langsung lah, ya. Jangan melalui kita. Iya, jangan melalui kita ya. Nanti budrek kita. Sendiri bakal coba mendatangi Enggak. Di luar itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik rekan-rekan ya, sekalian yang saya jelaskan ini maha penting banget karena ini berkaitan dengan pelimpahan berkas tanggal 13 Januari yang lalu. Nah, kenapa menarik? Karena di tas saya ini lihat ada panggilan untuk 10 orang. Saksi ahli. Ya, ahli dan saksi yang meringankan. Nah, apa yang menjadi menarik? Sementara berkas yang katakanlah 3 orang sudah dilimpahkan kejaksaan tanggal 13 Januari yang lalu, sementara kemarin kita mendapat panggilan untuk ahli. 6 ahli, nanti saya sebut namanya, mungkin ada yang sebagian. Yang jelas salah satunya adalah Rocky Gerung. Jelas dipanggil tanggal 22. 6 ahli tanggal 20. tanggal 20. Dan itu ulang tahunnya Rocky Gerung itu. Tanggal 20 nanti ini semua ahli dan saksi dipanggil serentak. Saya nggak tahu nanti gimana ramainya Polda Metro Jaya ini. Bayangkan itu semua profesor, ahli dan sebagainya, kecuali 3 itu adalah saksi biasa atau decir apa kita. Jadi kembali saya katakan adalah yang menarik adalah menurut kami dari praktisi hukum ini nggak layak sebenarnya. Kalau sudah limpahkan ke sana, ya kita seharusnya dipanggil di sana. Tapi yang panggil masih Polda Metro Jaya. Tapi let's say kenapa? Karena ada percampuran undang-undang sekarang. KUHP lama, KUHP lama, kawin dengan KUHP baru dan KUHP baru. Barangkali ini ditafsirkan karena banyak sekali peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu. Tapi kami selaku kuasa atau penasihat hukum daripada tersangka ini mengikuti saja. Kita tidak bersulit. Mau dipanggil tanggal 20 Januari nanti itu serentak, monggo aja. Yang penting ruangannya di dalam. Kalau ruangan wartawan sih sampai ke Jalan Sudirman juga bisa ya, begitu ya. Oke, jadi saya bacakan ya. Ahli yang kita ajukan, tanggalnya, Prof. Ahli yang kita ajukan pada gelar perkara tanggal 15 Desember 2025 itu kita ajukan tanggal besoknya kita ajukan ahli ada 3 orang. 3-3-nya mengikuti gelar perkara. 3-3-nya itu berbicara memberikan pendapat di gelar perkara. Dan pendapat mereka sangat luar biasa. Saya nggak perlu spill namanya ya. Tapi semua 3-3-nya 2 profesor dan 1 doktor. Kemudian kami susul pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, nggak kebaca Prof, tenang Prof. Pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, tahun lalu ya, belum sebulan tapi tahun lalu sebutnya. Kami ajukan lagi ahli 3. Tidak sebut spill namanya, tapi 1 saya spill khusus. Rocky Gerung, yaitu ahli filsafat, bahasa dan politik. Kemudian ada saksi, ada church yang lain, ya tidak sebut namanya juga, tapi udah akrab dengan kita, oleh sebab itu disebut saksi meringankan. Jadi rekan-rekan sekalian, keakraban kita untuk tanggal 20 tidak perlu diundang lagi untuk hal ini. Mari kita sama-sama akan dihadiri oleh 10 orang. Dan ada satu lagi nanti Dokter Tifa barangkali yang mengajukan ya. Ada yang profesor perempuan, nanti Mbak Tifa yang menjelaskan itu. Nah, semua ahli ini kita ajukan dari RRT, jangan lupa.
dari RRT, bukan dari lembaga lain atau law firm lain, tidak, tapi dari RRT. Nah, saya kira itu yang perlu dari saya ya untuk tanggal 20 ini. Kenapa tadi ada semacam, bukan aneh ya, yang menurut saya agak segi pertanyaan. Udah dilimpahkan ke sana, apa yang terjadi kita tidak tahu. Barangkali kalau dipanggil lagi ahli ini untuk BAP, tentu perlu pendapat dari para ahli ini. Itu yang utama. Kami tidak bisa komentar lagi lebih dalam, kan gitu Mas Roy. Kita serahkan nanti untuk tanggal itu gitu loh. Kemudian mengenai lab, saya jelaskan juga ya. Saya harus baca data karena ini menyangkut lembaga negara. Pada tanggal 31 Desember akhir tahun, kita masih ramai di Polda ini bersama Mbak Tipa, semua ya Mbak Tipa ya, masih mengerjakan pekerjaan ini. Dan disitulah saatnya kita mengajukan laboratorium selain laboratorium forensik polisi yang ada sekarang ini. Kenapa? Kita berhak dong mengajukannya. Kita ajukan pada tanggal 31 Desember yang lalu 3 lab di luar lab krim Bareskrim atau Polri. Saya sebutkan satu. Satu adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini boleh dong disebut karena ini umum. Dan kami suratin resmi. Dan kami kerjasama dengan penyidik di dalam bahwa kami sudah suratin ke sana dan kami juga suratin ke Polda Metro Jaya. Jadi klop, sinergi gitu loh. Nggak ada yang ngumpet-ngumpet. Kemudian yang kedua adalah Lab Krim Pusat Polisi Angkatan Darat, Puspomat. Sama komen, yang kedua ini sudah membalas surat kita. Dan memang sangat gentleman. Puspomat ini adalah Angkatan Darat. Mereka punya laboratorium juga. Tapi dijawab dalam surat itu bahwa saat ini Puspomat ini tidak menangani lagi forensik. Tapi khusus menangani narkoba. Oleh sebab itu mereka mohon maaf sebesar-besarnya, ditujukan kepada kita suratnya, mereka tidak bisa melakukannya. Ketiga, ini yang paling canggih menurut saya. Instrument Laboratory and Services, UICM, Universitas Indonesia. Jadi dua hal ini belum menjawab. Bisa juga mereka langsung menjawab penyidik, kita kan tahu kan. Tapi ya kita tunggu saja. Artinya poin yang saya sampaikan adalah ahli dan ahli ada cert dan laboratorium yang kita inginkan independen dilakukan untuk itu. Kalau tanpa itu kami tidak akan terima. Kecuali kalau ditunjukkan ijazah hasilnya sekarang. Tanpa lab pun boleh. Karena Mas Roy ini mampu melihatnya. 99% berdasarkan gelar perkara khusus 15 Desember yang lalu, Mas Roy dan kita semua, bukan Mas Roy aja, saya juga ikut mengatakan bahwa semakin nyatalah ijazah itu 99,9% palsu. Karena kita melihat semua, tapi tak boleh dipegang. Nanti Mas Roy yang menjelaskan tidak boleh dipegangnya itu Mas Roy ya. Saya kira gitu Prof dari saya. Terima kasih ya. Iya, masih PH ya? Oh, masih PH dulu. Terserah. Mau prinsipal dulu, PH dulu? Gimana dokter? Dikombinasi. Oke. Komen. Oke. Dikombinasikan. Warahmatullahi wabarakatuh.